Shalom. Shalom. Kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkumpul di rumah Allah saat ini atau yang mengikuti live streaming, kami ucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nama minggu kita saat ini adalah Minggu Rogate, berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki saat teduh. Amin. Kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari buku ND nomor 815 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh di dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Pastor
Inilah hukum Tuhan, tita pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada pada Allah lain di hadapanku. Maksudnya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Menangi
Marilah kita mendengarkan epistel yang ditetapkan minggu ini yang diambil dari Yunus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Kita bersama-sama membaca bergantian. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, pada kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan beberapa poin yang penting. Warta jemaat yang akan dibacakan pada Minggu Rogate tanggal 14 Mei 2023 pukul 10 WIB. Poin 1. Jadwal pertanggungan daerah. Rabu, 17 Mei 2023 pukul 18 WIB. Nomor 1. Daerah D1 Riau Patarakomala, keluarga Sintua Dokterandus Mangapul Pangaribuan, Ibu LC Huru Simanjutak, alamat Jalan Terusan Ciliwung nomor 11. Nomor 2. Daerah D3 Dago, keluarga Bapak Erik Chandra Tambun, Ibu Teresia H. Huru Subuya, alamat Ruang Serbaguna, lantai 2, Gedung Rukan. Nomor 3. Daerah D8 Bypass Timur, keluarga Sintua Insinyur Rukman Selain, Ibu Dr. Gigi Elsa Huru Samosir, alamat Jalan Kebon Kangkung 13, nomor 1. Poin 02. Persembahan sosial gereja. Pada minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Ani Boru Opuk Sungguh dari daerah Jemaat D2 Antapani Artamanik sehubungan dengan telah meninggal dunia Ani Boru Opuk Sungguh di waktu yang lalu. Poin 3. Kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 adalah Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Di gereja kita akan dilaksanakan 4 kali kebaktian, yaitu pukul 7 berbahasa Batak, pukul 10 WIB berbahasa Indonesia dan Batak, pukul 15 WIB berbahasa Indonesia, dan pukul 18 WIB berbahasa Indonesia dan Batak. Poin 04. Rapat pembentukan Panitia Pesta Ulang Tahun Uria ke-88 tahun dan Parheheon Naposebulung
dan Remaja HKBP Bandung. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, pukul 18.30 WIB, bertempat di ruang konsistori HKBP Bandung, gedung Rukan lantai 1, akan diadakan rapat pembentukan panitia Pesta Ulang Tahun Huriah ke-88 tahun dan Parhehon Naposebulung dan Remaja HKBP Bandung. Dimohon kehadiran Parhalado dan pengurus D2 Antapani Artamatik, D4 Carbuncit, dan D7 Pajajaran. Utusan ruas, pengurus kategorial Naposebulung dan Remaja, serta Dewan Parturia untuk menghadiri rapat tersebut. Tuhan memberkati. Poin 05, rekrutmen dan pelatihan relawan tanggap bencana HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. HKBP Distrik 18 Jabar Tendie mengundang seluruh jemaat yang berminat untuk ikut serta menjadi relawan kemanusiaan melalui TABI HK Distrik 18 Jabar Tendie. Adapun pelatihan akan dilaksanakan hari Minggu sampai hari Kamis, hari Kamis sampai Minggu tanggal 1 sampai tanggal 4 Juni 2023 bertempat di Hotel YHSK Lembang, Jalan Maribaya nomor 11, Lembang. Pendaftaran sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 melalui link relawan TB3 yang dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta Agus Yahan dan Yosua Manurung. Warta tambahan, pemeriksaan mata gratis. Gereja kita mengadakan pemeriksaan mata gratis dalam rangka pencegahan katarak bagi seluruh jemaat. Diharapkan bagi jemaat untuk mengikutinya yang diadakan di belakang gereja. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Asa
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ewodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan umat Filipi berada dalam pengkotak-kotakan. Kehidupan umat Filipi terjadi pengelompokan, sehingga mereka hidup dengan kelompoknya sendiri dan tidak peduli dengan kelompok yang lain. Dan yang terjadi di jemaat Filipi, ada konflik internal, konflik yang dari jemaat itu sendiri. Ada dua diaken, Euodia dan Sintike. Mereka sama-sama diaken, sama-sama teman Paulus berjuang untuk iman percaya mereka, tetapi mereka memiliki perselisihan satu dengan yang lain. Mereka berkonflik, dan masing-masing pendukung Euodia dan Sintike militan kepada diakennya masing-masing. Dan Sunsugos diminta oleh Paulus untuk mendamaikan mereka. Tentu Paulus melihat bahwa Sunsugos itu dia sepertinya membiarkan mereka, atau barangkali mereka sama-sama keras hati. Tapi yang terjadi dalam jemaat Filipi, ada konflik dan ada pembiaran atas konflik tersebut. Itu sebabnya
Paulus dengan begitu dekat menyatakan, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Artinya ada hubungan emosional Paulus kepada jemaat Filipi dan kepada diaken Euodia dan Sintike dan Sunsogos dengan kerinduan agar hidup mereka hidup dalam perdamaian. Paulus mau menekankan bahwa perselisihan akan membuat perpecahan di tengah-tengah gereja. Jika konflik tidak dibatasi dengan baik, maka gereja itu akan pecah, akan berkeping-keping. Dan perselisihan internal itu kelihatannya dari luar dia tidak begitu indah, tetapi di dalam banyak yang rusak. Kalau saya gambarkan, selalu saya mengatakan bahwa jika ada konflik internal itu ibarat pohon yang besar, tetapi di dalam pohon itu banyak rayap menggerogoti. Sehingga pohon itu kelihatan dia kokoh, tetapi di dalam pohon itu rapuh. Dan itu yang terjadi bagi jemaat Filipi. Sepertinya kokoh, tetapi di dalam ada yang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, tidak persoalan dengan orang lain. Ada yang mau membangun supaya dia didukung oleh kelompoknya sendiri. Ada pengkotak-kotakan. Ingat, apabila gereja mau terpengaruh dengan pengelompokan-pengelompokan, dan apabila gereja telinganya sangat merindukan pujian-pujian dari kelompok-kelompok tertentu dan mengagungkan kelompok itu, maka gereja itu berada di ambang kehancuran. Alana halak kiton si pareonna macai tebuhia mabigi aka pujian, ya bagus dipuji, dohot akalana asing. Barangkali kita merindukan pujian, ya itu sah-sah saja, tetapi jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan, jangan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang berlebihan sehingga membangun kelompok-kelompok tertentu di tengah-tengah gereja, dan gereja itu akan menjadi hancur berkeping-keping. Bagaimana Euodia dan Sintike mempengaruhi kelompoknya, asaholanibana dipuji-puji. Bagaimana Euodia, Sintike mempengaruhi kelompoknya agar cuman dia dipuji-puji jemaatnya, maka terjadi pengelompokan itu. Pendukung Euodia dan pendukung Sintike dangadong be perjupangan. Ingat, jika hal itu terjadi di tengah-tengah gereja dan bagi semua pelayan dan bagi semua jemaat, gereja berada di ambang kehancuran. Dan kita juga harus berdiri seperti Sunsugos. Jangan membiarkan, jangan menikmati. Ala narong dosongoni dinikmati jol mana berbada. Jala dong dona pabada-badahon. Lo meci berbada nasida asal pada meot tainna. Ada orang yang menikmati melihat orang berkelahi. Ada orang yang menikmati ipabada-bada jol mai. Ala molo ningo tidak dana najulu ala saya dong lomo rohani ba memerna berbada, ulo do pibena bada denaki. Berbada mu. Isi magore bapak naningon. Sia nunna, boh. Tori tijudut dong. Iba bada-bada.
Artinya di dalam kehidupan bergereja harus menjauhi perilaku perbuatan yang menikmati perpecahan. Dan doho ibana merbada. Dia tidak ikut berkelahi, tidak ikut dia berkonflik, tapi dia menikmati konflik yang A dengan yang B. Lo mesti setai deh. Barak tabu pakola manoton tenang-tenang song dosen ni bena. Buat hamudo ubal gadu dosen ni. Arung nama kompori. Ada yang membuat emosi. Baru apa lagi? Ulu hamu yaturin namu saya kan. Wah songonon. Itu kehidupan di Filipi, kehidupan jemaatnya, gereja di Filipi berada di dalam kehancuran karena sudah ada konflik dan sudah ada pembiaran yang menikmati konflik tersebut, dan bahkan konflik itu dia gunakan untuk keuntungannya sendiri. Mulai bona pasuk itu lurus ngoni. Mulai ngemerbara si adok si B, tertabudet to ngimardame. Igijang ni si panganod doy. Ikon lomok do. Mangkana mulai bona pasugit najulo sonari nang be. Umarga do mudari pinahat daripada mudari Kristus. Moloro pad di damad-daman hidang merdame. Ikon nah do igijang ni si panganon. Tapi sekarang tidak lagi, dulu. Dakku boto gabi pidda tu kotaon ni. Nasakitaan pidda tu kotaon. Moloro pad dita padame hodang yak kui. Baik kor resmi dah mabusi panganon inna. Berarti margama mudariaha. Samudari Kristus sih. Itu yang pertama yang mau kita lihat dari nats ini, bagaimana kita menghindari konflik tersebut. Dan jangan pernah menikmati konflik. Dan jangan tergiur. Alana tanpa tersadari kita telah berada di pengkotak-kotakan jika kita hanya mau menyatakan si A yang lebih hebat, si B yang lebih hebat, si C yang lebih hebat. Itu biasanya tuh kami pedita dulu songoni serua satong suguru ana memerek pedita resuti jago utago doh pedita resuk sanina ido hubereng peina berbeda metong ro kelompok dasar ro itu dan jemaat nahu biya mambes songoni perlu mabisi tua olo do songoni tak sumana te kira horo sumabaina galak matu jago do hape ngawin na itu ruas pe lo dosen situ lingkungan na nang rajin situ awnin na ale mo situ basongon na hado bah na markelompok muse itu. Jadi hati-hati kita dengan itu. Bagi jemaat yang juga mengikuti live streaming, jemaat Filipi ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita agar kita menjauhi konflik. Unang-ulu kita berkonflik. Dan jangan pernah mau mengagungkan satu orang pelayan. Jangan. Dan itu akan menimbulkan konflik dalam gereja. Dan jangan, bahasa berbeda ya kebibi. Kan itu mengunggulkan kelompok A dengan B. Diperhamba si A, diperhamba si B. Berarti berbeda terus. Halaki do rupani naha. Aleba. Bayi doh di bedok tulang ni berbeda nojui. Nangis sok kelompok ni sianu doh inna. Dang bereku behin beh ala ni sianu dang tulang mau, dang bere mau. Isa mabes saputan non niku. Bayi dah, ai tulang do mabes saput. Da tunggu biluluk kutulaku. Nasing, kan itu. Itu. Dan ini menjadi kisah nyata perjalanan hidup Paulus melihat gereja yang ada di Filipi yang berada di ambang kehancuran. Karena apa? Karena kelompok yang satu membangun militansi kepada diaken yang satu. Kelompok yang satu membangun militansi kepada diaken Sintike, kepada diaken Eudia. Kalau pada saat ini jangan dibangun kelompok A
membangun militansi kepada pendeta A, kelompok B membangun militansi kepada pendeta B, bahwa opat tamian non sopat di dalam opak samu, opak kelompok. HP sogok pidde biru sudiun. Kan itu, jangan mau. Dan bila ada orang yang berada di dalam kehidupan yang demikian, itu adalah orang-orang yang merindukan kehancuran gereja. Muladong jolma nasai hirim rohana maka holongi berlebihan seperti Eudia dan Sintike berlebihan, dia berada di baris depan untuk mengobrak-abrik kehidupan kenyamanan bergereja. Oleh sebab itu bertobatlah dengan situasi yang demikian. So mangonai tungulum molo dihirim roham nang songoni. Jangan. Jemaat Filipi dihukum oleh Tuhan. Jemaat Filipi menjadi pergumulan besar bagi Paulus melihat situasi yang berkelompok-kelompok tersebut. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang mau kita lihat dari nats ini. Yang pertama, Paulus mau mengingatkan jauhi perselisihan, karena hal tersebut merusak pelayanan kita. Au hiado dok mason. Alah hiado songonon. Ay malu-malu atau kamu pedite mabuat rohani ruasin. Udok. Mabir doa mabuat rohani ruas. Alana mau luhubu ando rohani ruason. Habis marohanai, gabis marohan no ruasiniku. Amunya peditain nak. Baik dah. Karena kita yang bergereja ini dangau di hari koti huriai, ale audo mangari koti huriai. Jadi jemaat membutuhkan gereja. Itu dia. Pelayanan juga demikian. Saya sebagai pelayan membutuhkan gereja saya. Bukan gereja yang membutuhkan saya, tetapi saya yang membutuhkan gereja. Bukan Tuhan yang membutuhkan saya secara totalitas, tetapi saya yang membutuhkan Tuhan. Inu ngulunina porsiada. Audo nariko di Tuhan, audo makalungutot Tuhani. Jadi terbalik. Di tengah-tengah pelayanan juga demikian. Contohnya ini song leader sama apa? Supaya pelayanannya murni dan sejati. Ini ingat ya. Supaya pelayanannya murni dan sejati, para song leader ini membutuhkan gereja. Para song leader ini, para pemain musik ini membutuhkan pelayanan itu. Bukan pelayanan itu membutuhkan, engkau pelayanan ini membutuhkan seseorang itu menarong medele jolma. Lo isi asonanong melayanin. Oh tidak. Kehidupan bergereja harus kita rubah mindsetnya. Kita yang membutuhkan gereja. Kita yang membutuhkan Tuhan. Kita yang membutuhkan pelayanan. Sehingga pelayanan itu menjadi pelayanan yang sejati. Tidak pelayanan yang berpura-pura, tetapi pelayanan yang sejati. Aka situon. Situon do makalunguton pakubasio di tengah-tengah ni huria. Dak kuria makalunguton na sida. Moloido berarti tujuan pelayanannya akan beralih arah. Ada benarong situa najul arong siswa bulu, guru dokna. Oh tidak. Kalau saya sebagai pendeta bukan saya dibutuhkan HKBP, tidak. Saya membutuhkan HKBP. Makanya sungguh dia pe porsukna ala nahuriko tidi, ya saya berjuang. Ay moloso audo makarikoti molo HKBP makarikoti au tinggal honon. Tetapi karena saya membutuhkan HKBP dan HKBP itu milik Tuhan, ya saya apapun tantangan yang ada di depanku, apapun hambatan yang ada di depan saya lewati dengan kuasa Tuhan. Itu dia. Jadi jauhi perselisihan. Muladong akan orang lubi di tengah-tengah ni pakubasion, di tengah-tengah pelayanan, jauhi konflik. Kalau konflik itu selalu ada, tetapi bagaimana kita bahkan disebut maintenance konflik itu
supaya menjadi suatu sukacita yang berharga. Jauhi perselisihan, nang palulu hitaha merselisih. Karena ada orang menyatakan begini, dan baru kali ini, baru di Bandung ini saya mendengar itu. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Dak perbandungan mado, ale di Bandung PHBG, bukan jemaat Bandung ya, ale di Bandung PHBG. Kalau bisa sulit, ngapain dipermudah? Jadi orang kalau bisa mudah, ngapain dipersulit, itu kan? Berarti dia orang-orang yang merindukan konflik yang berlebihan. Dia merindukan perselisihan. Asung naurok nakani berbedanya julme tenak tenang ibana manut dinikmati. Baru roman non ibana saya pejuang. Dia datang bagaikan malaikat pembawa damai. Jangan. Bagi jemaat yang hadir saat ini dan yang melalui live streaming, gereja rentan dengan konflik. Oleh sebab itu hindari hal-hal yang berselisih. Muladong nah hurang lebih dihurangi mebana. Persoalannya besar dikurangi. Persoalannya dikurangi semakin lama semakin mengecil dan perselisihan itu akan hilang begitu saja. Dan harus merindukan perdamaian sejati. Yang kedua, merindukan perdamaian sejati. Kalau saya baca tadi bahasa aslinya dia proneo. Proneo itu tidak hanya di mulut. Jadi kalau Paulus mengatakan perdamaian sejati itu proneo dalam bahasa Yunaninya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak, dak kolat disimak kudap. Temada merdami mahita. Maaf dah, maaf. Oh tidak. Tetapi harus benar-benar mencintai perdamaian sejati itu. Dan itu yang dinyatakan oleh Paulus kepada Sun Sugos supaya mereka benar-benar hidup di dalam damai yang sejati. Perdamaian elak Batak olodo perdamaian nina lipsting dia. Lipsting, hanya di wajah. Saya mau bi. Bahasa ulu merdami ho, ito ay may dah. Ito ay ma ni patalu maroha. Alay salay ba hati-hati may bana. Itu tidak perdamaian sejati yang demikian. Itu hanya menunggu kesalahan yang lebih besar dia perbuat kepada dia. Perdamaian sejati proneo itu harus memang benar-benar lahir dari hatinya. Bukan hanya di mulut, tetapi benar-benar dipikirkan dan diperhatikan bahwa hidup dalam perdamaian itu membawa sukacita, membawa kenikmatan sorgawi. Basa ulujul mamaul mardame dok donganna, karena itu dia tidak mencintai ketenangan, dia tidak mencintai sukacita yang sesungguhnya. Jadi perdamaian sejati itu harus dari hati, tidak hanya di mulut. Yang ketiga, Paulus mau menyatakan bahwa setiap konflik harus dihadapi bersama-sama. Jadi jika ada konflik harus dihadapi bersama-sama. Konflik itu tidak dihindari, tetapi harus dihadapi dan di-maintenance menjadi sesuatu yang berharga. Ulu dua lanin berbedai gabe kompak, berbedai untuk membuat mereka semakin matang. Jadi konflik harus dihadapi.
Dan inilah ciri-ciri orang yang dewasa dalam iman. Ciri-ciri orang yang dewasa dalam iman, dia harus berjalan pada jalan Tuhan walaupun ada konflik di depannya. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak mencari keunggulan dirinya sendiri. Bukan merindukan konflik itu, tetapi harus dihadapi. Mula berbeda udah jual mamar konflik, iko selesai honokku di. Saya ada konflik dengan orang lain, harus saya selesaikan. Saya tidak mau membiarkannya, tetapi harus saya selesaikan dengan model saya sendiri. Dan saya tidak akan pernah mengundang orang lain untuk berkonflik dengan dia. Karena yang terjadi dalam kehidupan kita, audo berbeda do si A, aleh waraho si C lawasa berbeda do ibana. Oh tidak. Itu ciri-ciri orang yang tidak dewasa dalam iman. Orang yang dewasa dalam iman, jika dia memiliki konflik, dia selesaikan sendiri dengan orang yang berkonflik. Dang mangaraho jolma asamar konflik doho ibana. Mencari pendukung. Alana nanggung ngelu jajol masih patah paroraho dongan na. Do memuji-muji nasi patah hata tu jolma. Ingat, itu ciri-ciri orang yang tidak dewasa dalam iman. Walaupun dia kelihatan kokoh, walaupun kelihatannya doanya atau apanya perbuatannya seperti dibungkus oleh kekudusan, tetapi jika perilakunya membesar-besarkan konflik dan mengajak orang lain berkonflik dengan lawan konfliknya, itu ciri-ciri orang yang tidak dewasa dalam iman. Orang yang dewasa dalam iman, dia harus menghadapi, jika ada konflik harus dihadapi. Ido molo asamatoras terida. Jadi tidak kita tidak susah melihat orang yang dewasa dalam iman. Sederhana saja kok. Buat ibana karakterna. Bahasa dulu ibana beda hujul mah. Ulu ibana songono, ulu itu. Jadi bagaimana kita orang percaya saat ini jika ada konflik di tengah-tengah kita diselesaikan. Unang ilului. Dan ingat, kedewasaan iman, dia harus menghindari perselisihan. Unang ipatupa perselisihan. Orang yang dewasa dalam iman, dia harus merindukan perdamaian sejati. Orang yang dewasa dalam iman, dia harus menghadapi konflik dengan kuat kuasa dari Tuhan. Dan yang terakhir sesuai dengan nama minggu kita saat ini, Minggu Rogate, berdoa. Tentu untuk menghindari berbagai-bagai permasalahan hidup di tengah-tengah gerejanya. Doa menjadi andalan kita. Doa menjadi kekuatan bagi kita. Saya tadi malam sermon sama guru sekolah minggu. Mereka bertanya, apa urutan berdoa Amang? Urutan berdoa adalah doa Bapa kami. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memohon segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dan kehendaknya yang jadi. Alana ulu dohita, satu memuji Tuhan oke, dua memohon kepada Tuhan oke, ketiga memohon ampun kepada Tuhan. Di sini kita menjadi persoalan. Ala naik kola dosa ta dosa saun ni jol adik sosiaun ni Tuhani. Aleng guru seni dongan nadong tuhita saya tahu solot di bagasar rohatta. Itu yang terjadi dalam konteks berdoa kita. Memuji Tuhan oke. Ya, lancar. Memohon kepada Tuhan oke. Tetapi memohon ampun kepada Tuhan, di sini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan iman kita. Ampunkanlah Tuhan dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi dosa-dosa saudara-saudaranya, dosa orang lain yang ada dalam kehidupannya, selalu dia simpan dalam hati.
Dosa na neng yes, ali dosa ni dongan na neng terus songoni. Dan yang terakhir, kehendakmu yang jadi. Disinilah kita kadang seperti Allah. Allah itu seperti suruhan kita. Karena apabila kehendak Tuhan yang jadi, kita berontak kepada Tuhan. Jika kehendak Tuhan yang jadi, maka kita tidak percaya kepada Tuhan. Arong ngalu jiba, polak kata do hidup padi dai. Pagi do mak saya nelenon nena, ngapinang gido ngalu jiba sumar nelian nena. Tunasing nabi memangido nena. Itu doa. Kalau Martin Luther mengatakan doa itu adalah napas kehidupan iman. Tetapi jangan lupa, ingat urutan berdoa itu yang diajarkan oleh Yesus. Itu tadi, doa Bapa kami. Jadi kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi mendoakan semua orang. Oleh sebab itu di Minggu Rogate ini tentu kita diajak agar semua jemaat, agar semua warga gerejawi, agar semua pengikut Kristus benar-benar berdoa dan membuat doa sebagai kekuatan dalam hidupnya. Ikon di bagasa tangiang dosa luhuk, jala tangiangi mardongan hapor siau dengan iman. Karena dua ini adalah sangat sesuatu yang luar biasa. Jadi dengan ni gajeng ni tangiang, kan itu Yesus melamar tangiang kau nang marneno-neno nina. Ya berdoalah, apa yang dimohon, apa yang diminta, konteks apa, ya. Jadi bukan teknik berdoa. Karena banyak orang sungguh dia do martangiang nasi tongin na, ikon ilopik do tangan na, kok persoalan melipat tangan lagi. Ikut tutup do si malolongin na, kok persoalan menutup mata lagi. Berdoa persoalan iman. Persoalan hati, bukan persoalan lipat tangan. Ayo nomor tang yang ini putih. Apalah hore, saleh tidak, terserah dia. Jadi bukan teknik berdoa yang dikatakan. Di Minggu Rogate kita bukan berbicara teknik berdoa, tetapi kita berbicara tentang doa, kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan orang beriman. Orang yang dewasa dalam iman, dia harus mengandalkan doa. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari mencintai kedamaian sejati. Mari hindari konflik dan perselisihan, tetapi jika ada konflik hadapi. Dan marilah kita tunjukkan kita adalah orang yang dewasa dalam iman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kedewasaan iman dan hidup di dalam doa, sehingga perpecahan jauh dari tengah-tengah gereja-Mu dan kehidupan kami. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami setia mencintai keutuhan gereja-Mu dan keutuhan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, yang dewasa dan orang tua, berkati kehidupannya. Bagi anak-anak yang masih studi, berkati studinya. Bagi anak-anak yang mau mencari pekerjaan, atau yang menyelesaikan studinya, kami serahkan mereka ke tangan pengasihan Tuhan. Dan juga bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan menunjukkan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Kami juga mau berdoa buat seluruh aktivitas jemaat-Mu yang bekerja di instansi swasta, yang bekerja di instansi pemerintah, yang bekerja di berbagai profesinya. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan Tuhan, agar seluruh aktivitasnya Tuhan mendahulunya, sehingga aktivitasnya menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang tengah sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya, jamah tubuhnya ya Tuhan,
sehingga tubuhnya dapat sembuh seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang berduka cita hari ini. Kiranya kekuatan daripada Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi berbagai-bagai duka cita yang ada di tengah-tengah kehidupannya. Dan pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan agar Tuhan memberikan keturunan kepada jemaat yang merindukan. Karena kami tahu segala berkat terkhusus keturunan ada di tangan pengasihan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus pada hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Tuhan pasti akan menambahkan berkat-berkat yang lain kepada mereka. Kami yakin dan percaya segala sesuatu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat seluruh program gerejamu, agar Tuhan mendahului segala program gerejamu yang akan dijalankan, sehingga pelayanan di tengah-tengah gerejamu semakin bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat seluruh aktivitas kami pribadi lepas pribadi, apapun aktivitas kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sampaikan doa kehendak-Mu yang jadi. Terpuji Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari UKND dan mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan sosial. Tuhan
Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.